Hai Universe, bagaimana nasib cinta monyet kalian? Apakah jatah yang diberikan lancar? Film kali ini akan memberikan inspirasi bagi Anda agar bisa mendapatkan jatah 2 kali lipat. Sebuah film drama erotis yang pastinya akan membuat Anda terngaceng-ngaceng. Film ini mengisahkan seorang istri muda yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya. Apa yang akan wanita itu lakukan? Mari saya ceritakan. Berlatar di negara Belanda pada abad ke-17 bertepatan dengan tulip mania, di mana harga setangkai bunga tulip saat itu bisa untuk membo 10 wanita sekaligus. Sangat-sangat mahal. Di zaman ini hiduplah perawan yatim piatu bernama Sophia yang dibesarkan di sebuah biara katedral. Suatu ketika, Sophia dilamar oleh saudagar kaya raya, yaitu Cornelis, seorang pebisnis rempah-rempah yang belum memiliki keturunan. And so Sophia arrived at the orphanage barefoot but left in a carriage. Singkat cerita, mereka sudah 3 tahun menikah, namun belum juga memiliki anak. Setiap malam, Sophia dan Cornelis tak henti-hentinya berkentotan demi memiliki seorang ahli waris. Namun tampaknya, Sophia menyiratkan ketidakpuasan atas performa Cornelis karena papilo miliknya yang kerdil dan tidak berurat, ditambah Cornelis yang sudah tua dan tak bisa melakukan banyak gaya. Di rumah itu juga ada pelayan mereka yang bernama Maria. Di sela-sela kesibukannya memasak, Maria juga sering berkentotan dengan seorang penjual ikan yang bernama William. Itulah sebabnya ia selalu memasak menu ikan setiap harinya. Sampai-sampai Pak Cornelis tumbuh sisik di selangkangannya. Karena selain ikan itu bergizi, ikan milik William juga bisa berenang di dalam cawetnya. Karena tak kunjung memiliki anak, Sophia mendatangi rumah seorang dokter yang bernama Dr. Sorg. Sophia berkonsultasi karena barangkali ia terkena penyakit Raja Singa. Si dokter memberikan solusi, jika Sophia mau memiliki anak, mari saya bantu. Suatu hari, Cornelis memutuskan untuk menyewa seorang pelukis untuk melukis mereka berdua agar semua tamu yang datang tahu bahwa Cornelis memiliki istri muda yang cantik. Pelukis itu bernama Jan, seorang seniman muda berbakat dengan burung yang berurat. Tibalah hari di mana mereka dilukis. Jan langsung menunjukkan kepiawaiannya ketika kuas cat mulai menggurat kanvas. Di tengah-tengah ia melukis, Jan mulai menampakkan benih-benih kesangian kepada Sophia. Yes. Put your brush to capturing my wife. Di sisi lain, William mencoba berinvestasi di pelelangan bunga tulip agar menjadi orang kaya dan bisa menikahi Maria. Ia bercita-cita tinggal di rumah besar dengan dihiasi 8 orang anak. You wanted Hussy. Fire the cannons. My bones are shaking to bits. Suatu hari, Jan mengirim surat kepada Maria. Isi dari surat itu, Jan ingin meminjam bunga tulip untuk melengkapi lukisannya. The painter writes to ask for my tulips. Namun Maria saat itu tidak bisa mengantarkannya, sehingga bunga tulipnya diantar oleh Sophia. Dan semua ini hanyalah congor belaka. Itu tak lebih dari sebuah modus agar mereka bisa saling melepaskan hormon kesangian mereka. Jan langsung menghunuskan papilonya yang berbentuk bengkong seperti cengkrong. Sebuah sensasi tusukan yang belum pernah Sophia rasakan sebelumnya. Sophia dibuat meronta-ronta sampai mencakar-cakar dinding. Namun biasanya kenikmatan seperti ini bersifat adiktif yang akan membuatnya kecanduan. William berhasil menjual tulipnya dengan harga tinggi yang membuatnya mendapatkan profit puluhan kali lipat. Ia pun berniat memberi kabar gembira ini kepada Maria. Pada suatu sore, Cornelis mengajak Sophia untuk nongki di Starbucks. Namun Sophia menolaknya dengan beralasan ia sedang tidak enak badan. Cornelis akhirnya pergi sendiri dan berjanji akan pulang saat lonceng gereja berbunyi.
Setelah Cornelis keluar, Sophia langsung berlari dan meminjam jubah milik Maria yang sedang ngorok. Si bispak Sophia berlari kegirangan pergi ke rumah Ian untuk kembali merasakan kenikmatan mencakar-cakar dinding. Namun William yang berniat menemui Maria melihat Sophia mengenakan jubah milik Maria. Will mengira dia adalah Maria, lantas ia pun berlari mengikutinya sampai ke rumah Ian. William mengira Maria telah berselingkuh dengan orang lain. Hatinya dibuat hancur oleh apa yang ia lihat. Akhirnya William pergi ke sebuah bar untuk menenggelamkan kesedihannya. Setelah selesai berkentotan, Ian melukis jembut Sophia yang lebat dengan teknik abstrak agar ia bisa memiliki mahakarya paling indah di dunia. Cornelis will come home early. I know him. Di saat William tengah mabuk, seorang pelacur merampok dompetnya yang berisi sejumlah besar uang yang telah ia kumpulkan di pasar tulip. Ketika William mencoba untuk mengambil kembali uangnya, ia justru dipukuli oleh saudara laki-laki si pelacur. William yang membuat keonaran, ia pun dibuang ke Angkatan Laut Belanda. Welcome to the Navy, sailor! It'll take you years. Sophia panik karena bel gereja telah berbunyi. Dia segera lari ke pencret-pencret untuk pulang ke rumah sebelum Cornelis menyadari bahwa Sophia tak ada di ranjangnya. Ia menyelinap dan segera mengganti baju dan berpura-pura tidur. Walaupun sebenarnya ia menangis. Ia paham apa yang dilakukannya salah, namun birahi kesangian yang membara selalu bisa mengalahkan logika dan keluarga. I'm going to have a baby. Keesokan harinya, saat Maria sedang mengucek sempak Cornelis, ia bercerita kepada Sophia tentang William yang pergi entah kemana. Padahal Maria sedang mengandung anak dari William. Ia sedih dan menangis sembari tersungut-sungut. Maria mengatakan jika orang tuanya tahu ia bisa dicoret dari kakak. Lalu Maria meminta Sophia untuk tutup mulut atau ia mengancam akan memberitahu Cornelis tentang skandal Sophia dan Ian. Sophia yang takut terus memohon agar Maria tidak mengatakannya. If we sink together. Di suatu malam, Sophia terbangun dari tidurnya. Ia mendapati Cornelis tidak ada di sana. Sophia pun keluar menghampiri Cornelis yang tengah bersedih di depan perapian. I'm going to have our child. Cornelis bercerita tentang kesedihannya karena belum juga memiliki seorang anak. Di sini Sophia mengatakan bahwa ia sedang hamil. Mendengar itu, Cornelis bahagia bukan main. Keesokan paginya, Sophia memberitahu Maria tentang ide gilanya. Ia menemukan sebuah solusi yang akan menyelamatkan mereka berdua. Sophia akan berpura-pura hamil anak Cornelis, dan nanti ia akan berpura-pura mati saat melahirkan, agar bisa memulai hidup baru dengan Ian. Sedangkan Maria harus menyembunyikan kehamilannya, sehingga Maria tidak akan kehilangan pekerjaannya ataupun dicoret dari kakak. Sebuah solusi konkret dan out of the box, yang tak terpikirkan oleh Einstein sekalipun. Maria yang tak memiliki pilihan lain, akhirnya menyetujuinya. You two really think he'll carry this off? What choice do we have? Dan untuk memperkuat kebohongan mereka, Dr. Sorg yang bejat diajak bergabung dalam permainan. Dr. Sorg berpura-pura memeriksa keadaan Sophia di depan Cornelis. Kemudian Dr. Sorg memperingatkan Cornelis agar tidak melakukan perkentotan selama Sophia mengandung, karena tubuh Sophia yang lemah bisa saja berpengaruh terhadap bayinya. Cornelis tak keberatan dengan hal itu. Ia menanyakan apa jenis kelamin bayinya. Dr. Sorg menjawab laki-laki. Di detik-detik kebebasan Sophia, ia terus berduaan dengan Ian, menikmati kesangian mereka yang terus membara. They had a tulip garden in the courtyard. Sophia dan Maria bertukar pekerjaan karena Maria yang kehamilannya semakin tua. You don't just wipe the ironwork, you have to polish it in a Ian berencana untuk melarikan diri ke dunia baru bersama Sophia setelah sukses sendiri di pasar spekulasi tulip. Dia mendengar bahwa para biarawati di gereja Ursula menanam bunga tulip di kebun mereka. This is a garden fork. We haven't got a garden, we have a kitchen. Malam harinya, Ian mencoba mencuri bunga tulip di gereja, tetapi ia ketahuan oleh kepala biara Ursula dan langsung digampar olehnya. Ketika Ian tersadar, dia meminta maaf dan kepala biara memberinya bunga tulip yang dulu dibeli oleh William sebelum dia dilemparkan ke angkatan laut. They belong to a fishmonger who disappeared into the Navy. Dan tibalah hari di mana Maria berkontraksi. Cornelis langsung memanggil bidan dan tentunya Dr. Sorg. Si bidan yang sebelumnya sudah berkonspirasi dengan mereka, ia pun membantu persalinan Maria. Cornelis terus gelisah mendengar jeritan-jeritan wanita melahirkan. Ia takut akan kehilangan salah satu dari mereka.
Di sini Dr. Shore mulai mengeksekusi tugasnya. Ia memberi kabar kepada Cornelis bahwa kemungkinan Sophia tak akan bisa selamat. Ia langsung pergi begitu saja. Cornelis terus mengejarnya dan meminta kepadanya agar menyelamatkan Sophia saja. Sophia yang mendengar itu di balik pintu tak kuasa membendung tangisnya karena ia baru menyadari betapa Cornelis mencintainya dan betapa lacurnya dirinya yang telah menyakiti Cornelis dengan kebohongannya. Setelah Maria melahirkan seorang putri, Sophia bergegas berpura-pura mati. Cornelis sedih bukan main karena kehilangan istrinya. Cornelis berniat mencium Sophia untuk terakhir kalinya, tetapi Shore mencegahnya dengan mengatakan itu adalah wabah yang bisa menular. Dan di dalam peti, Sophia tak kuasa membendung tangisnya karena ia menyadari bahwa dirinya telah sangat menyakiti Cornelis dengan tipu muslihatnya, tetapi sudah terlambat untuk membatalkan apa yang telah ia lakukan. Sophia merasa malu pada dirinya sendiri. Setiap darah yang mengalir di pembuluh nadinya adalah saksi betapa lacurnya dirinya yang mementingkan kesangian di atas segalanya. We will call you Sophia. Sophia yang menyesal berniat pergi. Namun ia sempat mampir ke rumah. Ia melihat Cornelis yang sedang menggendong bayinya. Akhirnya ia melarikan diri agar Ian tak dapat menemukannya. Dan di saat yang bersamaan, pasar tulip tiba-tiba hancur. Bunga tulip yang tadinya seharga emas kini tak ada harganya, yang membuat orang-orang kaya miskin seketika. William kembali setelah tugasnya di Angkatan Laut. Ia pergi menemui Maria di rumah Cornelis. Maria sangat marah padanya, tapi William mencoba menjelaskan apa yang terjadi. William menanyakan kepada Maria tentang perselingkuhannya dengan seorang pelukis. Namun Maria menyangkalnya karena itu adalah majikannya. Begitu mengetahui bahwa mereka tidak saling mengkhianati, Maria memberitahu Will bahwa ia sudah melahirkan anak mereka. Cornelis yang tak sengaja mendengar pertengkaran keras mereka, ia menguping konspirasi antara Maria dan Sophia. Cornelis hanya bisa diam 1000 bahasa, tak tahu apa yang harus diungkapkannya. Let her stay gone, sir. Cornelis akhirnya menulis sebuah surat wasiat di mana ia mewariskan rumah dan usahanya kepada bayi Maria yang telah dianggap anaknya, dan ia pergi ke Hindia untuk memulai hidup baru. And in my desire for a child, I treated her badly. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu. William dan Maria hidup bahagia sebagai orang yang berada. Mereka berhasil mewujudkan impiannya, memiliki rumah besar dengan dihiasi 8 orang anak. Suatu ketika, kepala biara Ursula mengunjungi Jan dan melihat hasil karya seninya. Ia terkagum-kagum dengan mahakaryanya. Akhirnya ia menugaskan Jan untuk melukis mural di gereja. Think of this as a place of solace. Ketika sedang melukis, Jan melihat ke bawah dan tak sengaja melihat Sophia yang telah bergabung dengan biara. Dan film pun tamat.